Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara, berbicara hutang, hampir kita semua, saya, Anda pernah bersentuhan dengan kalimat ini, baik kita berhutang maupun kita menghutangkan uang. Nah ini subhanallah, Rasulullah SAW itu mengingatkan bahwa pentingnya kita ini untuk membayar hutang. Karena apa? Karena misalnya di dalam sebuah hadis beliau mengingatkan yufaru lisyahid kullu dzambin. Orang yang mati syahid, dosanya semua akan dihapus, dimaafkan. Illad dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Rawahu Muslim. Ini hadis sahih para jemaah sekalian. Artinya kita nggak bisa lari. Anda ya udahlah, kita akan tutup dengan perbuatan yang baik, amal yang baik, amal yang banyak. Hutang nantilah ketemu di akhirat. Ya, ruwet itu. Tidak akan diampuni dosanya kecuali dia itu sudah membayar hutang. Misalnya dihapus kecuali hutang di dalam sebuah hadis, ya, al-qatlu fi sabilillah, sama dengan tadi. Al-qatlu fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid maksudnya. Yukaffiru kulla syai'in, dapat melebur segala dosa-dosa. Jadi bersimbah darah, mati, menyakitkan mungkin, itu dapat melebur dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Ilad dain, kecuali hutang. Maka hutang ini gak bakal bisa dilebur dengan amal ibadah apapun kecuali ya dibayarkan. Nah, itu harus ada ikhtiar, ya. Harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa ya? Usaha untuk bagaimana membayar hutang itu. Kalau ada niat, insya Allah dikasih rezeki sama Allah, dikasih jalan. Tapi kalau nggak ada niat, bahkan niatnya kalau saya punya uang nanti ya bukan bayar hutang, apa? Padahal sudah jatuh tempo. Ya, saya akan membeli rumah, akan saya beli mobil. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak ada niat. Harus ada niat untuk membayar hutang. Rasulullah mengingatkan, man hamala min ummati dainan, barang siapa menanggung hutang, ada umatku punya hutang, summa jahada fi qadaihi, kemudian dia bersungguh-sungguh berupaya untuk membayar, cari cara, dia kerja, ikhtiar, tapi belum sempat terbayar, summa mata, kemudian buru-buru dia mati, keburu dia mati, qabla ayyaqdiyahu, sebelum dia membayar. Maka bagaimana Pak Kiai? Maka Rasulullah mengajarkan, fa ana waliyuhu, maka akulah walinya. Jadi kalau ada seorang mukmin, seorang yang muslim, dia punya hutang karena kebutuhan yang tidak bisa dia hindari, dia harus punya hutang, dia harus mencari hutang. Kemudian dia harus membayar dan dia ikhtiar sudah, usaha sudah. Maka kalau dia keburu mati, belum sempat bayar hutangnya, tapi hatinya sudah ada niat, Rasulullah menjamin, fa ana waliyuhu, aku walinya, maksudnya aku nanti yang akan membela dia. Nah ini kalau ada niatan. Ya, persoalannya kan banyak yang nggak ada niat gitu. Ada rezeki sedikit larinya ya foya-foya, larinya
beli hal yang bukan kepentingan mendesak gitu ya. Apa kepentingan mendesak? Ya hutangnya dulu. Ini para jemaah sekalian. Bahkan di dalam hadis riwayat Tabrani itu dijelaskan bahwa model hutang itu memang modelnya ada dua. Ad-dainu dainani. Macam hutang itu ya ada dua. Artinya modelnya, ada orang yang berhutang, modelnya ada dua. Faman mata huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Barang siapa mati sedangkan dia niat, ada maksud, berusaha, berikhtiar untuk membayar, kemudian mati, maka katanya Kanjeng Nabi, fa ana waliyuhu, saya adalah walinya. Maksudnya saya akan menjadi pembela dia. Waman mata wala yanwi qada'ahu, barang siapa yang mati dan dia tidak ada niat untuk membayar hutang itu, fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi, maka orang tersebut besok di akhirat kebaikannya akan dikurangi. Dia pernah sholat, dia pernah ibadah, kebaikan-kebaikan itu akan dikurangi. Laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun, di mana saat itu tidak ada dinar dan dirham yang berguna yang bisa dibuat bayar hutang, enggak ada lagi manfaatnya. Jadi bagaimana Pak Kiai? Ya ayo, kita kalau punya hutang wajar, tetapi jangan sampai tidak ada niat untuk membayar. Bayar hutangmu. Lah kalau ada niat tidak kesampaian, itu beda. Rasulullah menjamin fa ana waliyuhu. Tapi kalau umpamanya nggak ada niat, kemudian keburu mati, ya udah. Besok di akhirat pahala kebaikan kita akan diambil. Itu kalau punya pahala kebaikan. Kalau nggak ada, ya kejahatan orang itu akan ditimpakan kepada kita. Kita pernah punya hutang kepada si A. Maka umpamanya si A ini punya kejahatan, kemaksiatan, dosa, ditimpakan kepada kita. Aduh, bagaimana itu? Berat ya, berat. Dan itu saudara-saudara sekalian, pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Ya, al-madinu, orang yang pernah punya hutang, qadim tan sallallahu alaihi wasallam minas sholati alaih. Rasulullah pernah tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Hatta qada dainahu Abu Qatadah, sehingga sahabat Abu Qatadah itu yang membayar hutangnya. Udah saya bayarin dulu. Wa qada dainal akhar Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga membayarkan hutang. Jadi ada dua sahabat yang membayarkan hutang si mayit ini. Ini hutangnya. Siapa lagi hutang? Ini hutangnya. Wantafa bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian dia mengambil manfaat daripada salat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Wa huwa min amalil ghair, dan jelas ini adalah amal orang lain, maksudnya amalnya Nabi, amalnya orang lain bermanfaat kepada mayit. Saudara-saudara sekalian, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya kita itu membayar hutang, dan jangan sampai kita tidak ada niat untuk membayarnya. Kalau ada niat, insya Allah ada jalan. Ya, dan saya sarankan kalau banyak hutang pakai bagaimana ya, ikhtiar lahir batin. Lahir, zahir kita kerja, usaha, ya. Yang batin mohon kepada Allah. Di antaranya yang pertama, perbanyak doa ini, memanggil nama Allah. Ya kabir antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi 'azamati. Ya kabir antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi 'azamati. Ya kabir antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi 'azamati. Ini perbanyak ini. Ya kabir maksudnya ya Allah yang maha besar, antal ladzi, engkaulah zat, la yahtadil wasifuna, di mana orang yang mau menyifati kebesaran kau itu tidak akan mampu. Karena apa? Karena saking besarnya Allah. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar, kurang. Allah maha besar,
kurang. Sangat besar. Nggak ada kalimat yang bisa menggambarkan kebesaran Allah, saking besarnya. Itu maknanya demikian. Cuma ya buat zikir saja, ingat kepada Allah, ya kabir antalladzi la yatadil wasifuna alwaswatmati. Yang kedua, ada doa yang selalu dibaca khususnya saat Jumat ya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Fa'alul lima yurid aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ini baca berulang-ulang, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.